Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Indah Jayani, NPM terakhir 222 dari kelas A521 akan memaparkan analisis tentang ide-ide kreatif apa saja yang bisa diadopsi dan diimplementasikan di sekolah-sekolah dasar negeri di Indonesia. Yang pertama adalah membudayakan hemat energi di sekolah. Guru kerap memberikan edukasi tentang cara mengurangi penggunaan listrik di sekolah. Dengan demikian, banyak siswa dapat berkontribusi dalam upaya membuat sekolah mereka sedikit lebih hemat. Contoh lain, peraturan atau kewajiban yang diterapkan sekolah sebagai institusi dan seluruh warga sekolah dalam melakukan penghematan energi antara lain, yang pertama, dalam hal hemat energi listrik, sekolah menggunakan jenis lampu dan peralatan listrik yang hemat energi. Hal ini juga didukung dengan pembiasaan mematikan atau mengurangi penggunaan listrik di ruangan yang tak digunakan, tidak menyalakan lampu pada pagi dan siang hari jika suasana masih terang. Kemudian, mematikan komputer dalam kondisi shutdown apabila tidak akan digunakan dalam 2 jam ke depan. Berikutnya, kami juga melakukan atau memastikan sumber listrik di kelas sudah dicabut setelah jam belajar mengajar berakhir. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, reuse, reduce, recycle setiap hari. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R bisa dicoba oleh setiap orang dan kapan saja, sebab menangani sampah dengan prinsip 3R hanya membutuhkan waktu dan kepedulian akan timbulnya penyakit dari sampah. Untuk caranya sendiri yaitu 1. Reuse atau penggunaan kembali. Reuse adalah penggunaan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang beda. Yang kedua dari reduce atau pengurangan adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Yang ketiga ada recycle atau daur ulang. Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengelolaan. Contoh dari kegiatan reuse atau penggunaan kembali sehari-hari ada menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain. Yang kedua ada memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan melukis. Untuk contoh dari reduce atau pengurangan, memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang. Hindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyaknya sampah. Yang ketiga, menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali. Yang keempat, menghindari penggunaan barang yang tidak perlu. Untuk contoh kegiatan recycle atau daur ulang, ada olah sampah plastik menjadi kerajinan tangan, olah sampah organik untuk kompos. Dan yang terakhir adalah pembuatan kebun sekolah. Program ini layak dikembangkan kembali, melihat manfaat yang begitu besar. Manfaat yang muncul diantaranya untuk kesejukan dan kesegaran lingkungan sekolah, untuk sarana praktikum biologi, merangsang kreativitas guru dan peserta didik, untuk desain kebun sesuai dengan kemauan, melatih peserta didik untuk menyenangi berkebun dan menghasilkan hasil kebun. Dengan ini, pendidikan lingkungan telah diterapkan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.